Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jadi Gaura, NPM 1913023010. Di sini saya akan menjelaskan materi larutan elektrolit dan non-elektrolit menggunakan animasi yang dibuat dengan aplikasi ChemSense untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Zat yang jumlahnya banyak disebut pelarut, dan zat yang jumlahnya sedikit disebut zat terlarut. Berikut adalah skema alat uji elektrolit. Alat uji elektrolit digunakan untuk menguji apakah suatu zat cair atau larutan dapat menghantarkan listrik atau tidak. Alat tersebut terdiri dari rangkaian elektrode yang terbuat dari dua buah batang yang dapat menghantarkan arus listrik, biasanya terbuat dari grafit, tembaga, dan platina, yang dihubungkan dengan sumber arus searah, yaitu baterai dan bola lampu pijar. Dua batang elektrode yang terpisah tersebut kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang berisi zat cair atau larutan yang akan diuji. Apabila bola lampu menyala, maka zat cair atau larutan yang diuji tersebut dapat menghantarkan listrik atau elektrolit. Sebaliknya, apabila bola lampu tidak menyala, maka zat cair atau larutan yang diuji tersebut tidak dapat menghantarkan listrik atau non-elektrolit. Telah terdapat 3 gelas, yaitu gelas 1, 2, dan 3, yang masing-masing berisi air 150 ml. Perlakuannya yaitu gelas 1 ditambahkan garam dapur atau NaCl, gelas 2 ditambahkan CH3COOH, dan gelas 3 ditambahkan glukosa. Setelah tercampur, gelas 1 menjadi larutan NaCl, gelas 2 menjadi larutan CH3COOH, dan gelas 3 menjadi larutan glukosa. Kemudian gelas 1 diuji dengan alat uji elektrolit. Pada gelas 1, padatan NaCl yang dilarutkan dalam air akan terurai menjadi ion positif kation Na+, dan ion negatif anion Cl- yang bebas bergerak. Ion-ion positif Na+ akan bergerak menuju elektrode negatif, dan ion-ion negatif Cl- akan bergerak menuju elektrode positif dengan membawa muatan listrik, sehingga dapat menyalakan bola lampu dengan terang, dan di sekitar elektrode-elektrode terdapat banyak gelembung gas. Gelas 2 diuji dengan alat uji elektrolit. Pada gelas kedua, CH3COOH dalam air akan terionisasi sebagian menjadi ion-ion positif H+, dan ion-ion negatif CH3COO-. Ion-ion positif H+ akan bergerak menuju elektrode negatif, dan ion-ion negatif CH3COO- akan bergerak menuju elektrode positif dengan membawa muatan listrik, yang ditandai dengan nyala bola lampu yang redup dan terdapat sedikit gelembung gas di elektrode-elektrodenya. Gelas 3 diuji dengan alat uji elektrolit. Pada gelas ketiga, glukosa tidak terionisasi dalam air. Oleh karenanya, tidak dapat menghantarkan arus listrik yang ditandai dengan tidak menyalanya bola lampu dan tidak terdapat gelembung-gelembung gas pada elektrode-elektrodenya. Daya hantar larutan elektrolit ditentukan oleh banyak sedikitnya ion yang terjadi pada proses ionisasi. Makin banyak ion yang terdapat di dalam larutan, makin kuat daya hantar listriknya. Oleh karena itulah, larutan NaCl dapat memiliki daya hantar listrik yang kuat dengan ciri bola lampu menyala dengan terang dan terdapat banyak gelembung gas pada elektrodenya. Karena NaCl terionisasi sempurna di dalam air. Sedangkan larutan CH3COOH daya hantar listriknya tidak sekuat larutan NaCl yang ditandai dengan bola lampunya redup dan terdapat sedikit gelembung pada elektrodenya, karena CH3COOH hanya terionisasi sebagian di dalam air.
Pada pengujian larutan dengan alat uji elektrolit dapat diperoleh 3 kemungkinan, yaitu 1. Jika lampu menyala dan terdapat banyak gelembung gas pada elektrode, maka larutan yang diuji tersebut dapat menghantarkan listrik dengan baik dan disebut dengan larutan elektrolit kuat. 2. Jika lampu tidak menyala atau nyala redup dan di sekitar elektrode terdapat sedikit gelembung gas, maka larutan yang diuji tersebut memiliki daya hantar listrik yang lemah atau biasa disebut dengan elektrolit lemah. 3. Jika lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung gas di sekitar elektrode, maka larutan yang diuji tersebut tidak dapat menghantarkan listrik atau disebut dengan non-elektrolit. Demikian penjelasan larutan elektrolit dan non-elektrolit menggunakan animasi yang dibuat dengan aplikasi ChemSense. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.